Wiwanda Agro. Wiwanda Agro ini adalah bisnisnya. Wiwanda di nama beli berarti. Jadi Wiwanda itu dari anak-anak saya. Jadi anak saya yang pertama Winda, anak yang keduanya Wanda, anaknya yang cewek-cewek semua Wi awalnya. Anak cowoknya Wanda, jadi namanya Wiwanda. Itu termasuk si kecil, Wilda. Itu yang terkecil. Itu yang paling kecil nomor 4. Itu si kecil. Nah, jadi tempat ini juga dipakai untuk tempat wisata, untuk mancanegara, terus juga dipakai untuk pelatihan. Kita sengaja mengadakan pelatihan di sini karena memang biar real ya. Jadi adik-adik, bapak ibu, dia melihat inilah kami di tempat wisata bisa beredukasi. Jadi kita sering mengajak anak-anak SD, SMP, dari PAUD untuk belajar nanam di sini. Dari belajar nanam sampai pertukaran pemuda, terus milenial juga. Karena kebetulan anak saya yang pertama Young Ambassador. Jadi Young Ambassador termasuk dia duta petani milenial termuda Indonesia. Yang kemarin lewat ini dia 16 tahun sudah jadi duta. Habis itu kemarin ikut di Young Ambassador terbaik nasional 2000. Jadi banyak orang yang membahasakan bahwa wajib bertani tapi anaknya nggak jadi petani kan. Kalau saya sendiri sama Pak senior saya, Pak Mare itu duta petani andalan. Terus dari perguruan tinggi yang kerjasama dengan saya ada beberapa, termasuk lagi 2 hari pemasangan IoT. Karena sekarang lagi di-upgrade, makanya dicabut di sini IoT-nya, karena kita di-upgrade untuk ada pemasangan kamera dan deteksi. Jadi yang terbaru kan dia bisa memoto langsung ke tanaman yang kena penyakit. Itu baru beberapa bulan kemarin dia di Belanda temukan itu. Nanti di-upgrade untuk dipasang di sini. Untuk stroberi, luasan stroberi kami di sini hanya setengah hektar dengan populasi stroberi sekitar 40.000 pohon. Cuman spesial kita satu di stroberi Sachinoka, yaitu stroberi termanis Indonesia. Mungkin buka-buka nanti ada Sachinoka ya, dari Jepang, asli dari Jepang. Jadi stroberi Sachinoka itu jadi pengembangnya di Indonesia saya. Kalau nanti ketemu Sachinoka di daerah Bapak Ibu, jadi pasti ngomongin Wiwanda, karena kita yang punya. Pengembang pertama Sachinoka di Indonesia ada saya. Terus ada lagi stroberi Jumbo X Bali. Yang ngasih nama Jumbo X Bali saya sama Pak Mare. Buahnya segede telur. Itu kemarin 68 gram satu biji. Makanya karena kita bingung apa dikasih nama ya, kok bisa ini kita mau launching Indonesia tapi nggak ada nama. Jadi karena besar kita kasih Jumbo. Lagi kita coba buat nama jadinya Jumbo X Bali. Jadi stroberi jumbo dari Bali lah. Terus sistem penanaman kami kita memakai hidroponik vertigasi tetes semua. Jadi bisa menghemat lahan. Dengan lahan produktif yang kami pakai sekarang ada 30 are. Greenhouse kami 30-35 are. Tapi produktifnya 30 are untuk yang ditanamin. Banyak yang tempat-tempat sini aja semua. Karena pakai wisatanya. Jadi itu, terus bonusnya yang jelas di wisata. Jadi seperti Bapak Ibu lihat sekarang, orang-orang berwisata ke tempat kami nggak pernah khawatir tentang pasar, karena mereka datang sendiri. Dan mereka bayar mahal ke sini. Orang sekedar masuk coba icip stroberi aja udah kena 50.000 satu orang. Itu baru icip stroberi. Jadi bawa pulang Sachinoka itu 250.000 sekilo. Stroberi paling mahal kayaknya sekarang. Jadi saya dengan enaknya mau bikin harga 300-500.000 itu karena saya aja, karena nggak ada tempat lain. Itu enaknya di kami. Jadi kena punya spesial sendiri. Itu terus untuk kegiatan P4S kami seperti sekarang ini ada pelatihan, ada edukasi, terus ada kegiatan-kegiatan yang lain, pertukaran juga, magang juga, banyak hal juga yang ada di kegiatan itu
sedikit. Terus nama saya Pak Yok. Paling gampang ya. Panjangnya. Biar kalau nama panjangnya nanti sering lupa, kalau banyak tahu saya Pak Yok ya. Nama asli saya Gede Adi Mustika. Terus kalau di media kami dipanggil Pak Yok karena nama FB saya Yok Lalang Lingga. Oh, Pak. Jadi Pak Yok dipanggil. Terus kalau nanti untuk mau belajar tentang stroberi yang enak, nanti buka YouTube-nya. Buka aja YouTube-nya Wiwanda Agro Strawberry. Di sana semua sudah ada. Jadi kalau ingin belajar kayak mau di sana, itu sudah dari medianya sampai pruning sampai olahan ada di sana. Wiwanda Agro Strawberry. Kan ada kan? Ada. Itu di sana banyak udah ada ini. Terus promosi kami kita memakai sistem emoji juga. Nanti dari emoji nanti di kartu nama saya ada semua. Nanti di scan barcode di sana udah muncul sampai YouTube apa ada di sana. Jadi tidak perlu bawa pamflet gede-gede. Jadi di emoji bisa promosi. Jadi itu salah satu kegiatan kita di Wiwanda. Terus untuk apa lagi? Olahan kami, kita mengolah jam, kita buat jam sendiri di sini. Selainya itu kita buat memang betul-betul sealami mungkin. Gimana membuat selai alami karena pengunjung itu rame. Kemarin kita buat 60 jar, paling sisa 10 aja. Cepat sekali karena itu memang full strawberry. Terus pengentalnya orang-orang biasanya kan pakai pepaya ya. Senang pakai pepaya biar murah kan. Ya enggak? Kita bikin premium, kita bikin pakai markisa. Jadi kita cari, pernah nggak lihat markisa kuning? Pernah. Di markisa kuning itu dibuka kan ada kulit putihnya kan? Itu dipakai untuk pengental. Jadi premium banget. Saya bekerja kemarin kita itu dibina dari Filipina. Terus untuk bikin kecutnya, orang-orang bikin kecutnya itu kan dari nitrat ya. Kalau kita dari lemon. Jadi strawberry aroma lemon. Itu salah satu produk yang ada di sini. Terus kita ada pizza strawberry juga. Udah pernah dengar pizza strawberry? Belum. Di sini ada pizza strawberry, salah satu kemarin di-launching oleh Bu Ida, Bu Kepala Badan sekarang. Pas berkunjung ke sini, langsung dia launching untuk pizza kita. Bu Ida udah berapa kali ke sini. Terus untuk kita ada fermented. Olahannya kita ada fermentasi strawberry. Kita ada kombucha strawberry. Orang-orang mungkin kombucha teh kan? Kalau saya ada kombucha strawberry. Ya, terus ada, kalau kasarnya kita ada wine. Tapi saya bilang fermented. Kemarin launching di Padang, Ibu. Di Padang anak saya bawa wine. Tapi nggak bikin wine, kami bikin fermented. Jadi sabusi ya, sari buah fermentasi. Jadi akhirnya kalau itu dibuat wine di Padang nggak boleh dipamerin. Ya nggak? Akhirnya kemarin dipamerin di Padang, dicoba oleh Pak Menteri kan. Akhirnya laris banget, habis banyak. Nah itu kita ada fermentasi dari strawberry, fermentasi dari pisang, fermentasi dari manggis, fermentasi dari anggur itu, passion fruit, terus ada fermentasi dari anggur. Itu yang ada di sini. Jadi hulu hilirnya kami dapat. Jadi dari hulu hilirnya semua kena. Terus apa lagi yang mau di ini? Tentang apa lagi? Terus kami tenaga kerja dengan luasan segini, kami punya tenaga kerja satu yang nyapu aja. Dan hari ini nggak kerja 2 hari, kami kerja berkeluarga semua, dari pagi nyapu dari belakang sampai ke depan, itu keluarga semua. Kalau mereka kalau hari raya nggak kerja, itulah sulitnya karyawan di sini. Jadi susah cari tenaga. Jadi tenaga kerja saya hanya satu. Bikin jus itu kan tadi anak saya. Yang bikin di depan istri saya. Terus yang nyambut tamu anak saya yang pertama. Terus yang nyiapin buah anak saya yang kedua.
Yang jaga parkir saya. Tapi saya jaga parkir di depan. Nanti nggak tahu saya ya? Tahu. Hah? Saya di depan jaga parkir dulu. Saya jaga parkir dulu. Makanya tak diam-diamin kan, terus karena Pak si Agungnya ngenalin, oh itu beliau, bapaknya tahu langsung. Karena dia kenalin ke saya, kalau nggak itu nggak akan tahu saya beliau. Terus habis itu bagiin nasi saya kan. Kenapa saya bikin seperti itu? Kita berusaha untuk biasanya di sini kekurangan tenaga kerja akan bikin usaha itu tersendat. Jadi berusahalah membuat kegiatan yang bisa dilakukan sendiri. Saya nggak memperluas lokasi lagi. Kita ada kebun lagi ke yang lain, kita ada kebun lagi kok. Ada kebun alpokat khas. Karena kebetulan saya belum punya alpokat, sudah dijadikan penasehat alpokat Bali. Orang nggak punya alpokat, nggak nanam alpokat, tapi jadi penasehat alpokat. Akhirnya nanam langsung. Ada alpokat khas yang lagi berbuah di kebun atas. Kalau karena bapak sempit waktunya nggak bisa jadi ke sana. Terus ada kebun Jaboticaba, anggur Brazil. Ya, kita ada nanti contohnya ada di belakang sini ada juga. Tapi kita kembangin di atas lagi. Itu juga di parkiran sekarang kan banyak tuh. Itu lagi mau tak tanam di atas. Itu biasanya orang-orang pelatihan di sini. Kalau orang pelatihan kan ada ice breaking kan. Saya nggak usah ice breaking. Jadi bapak ibu biasanya tak ajak jalan-jalan dari sini ke atas itu 15 menit, menikmati puncaknya Bedugul. Karena lahan saya di atas itu terlihatlah Bedugul semua. Di sana ada tempat, ada lapangannya, ada tempat diskusi kayak gini juga, ada kebun anggur Jaboticaba. Itu kegiatan saya, tapi banyak tersiok-siok sekarang, kurang tenaga. Karena pengunjung kami dari bulan kemarin naiknya sampai 400-500%, terlalu tinggi. Jadi untungnya liburan Timur Tengah lagi turun. Kalau liburan Timur Tengah lagi penuh juga, habis kami. Karena Timur Tengah itu kita dengan travel itu nggak bisa bercanda, harus dapat, harus wajib ada. Terus ekspor import saya, kita ada import mulut. Ya nggak? Kami importnya mulut ke Bali. Ya nggak? Paling gampang kok. Ekspor saya paling murah, nggak pakai biaya banyak-banyak. Ya nggak? Kami import mulutnya ke sini, terus dimasukin ke mulutnya, dibawa ke perutnya, diekspor ke negara masing-masing. Ya nggak? Jadi murah nggak? Nggak murah pajak karena apa-apa, langsung aja. Ya nggak? Oh iya. Ya baru loading Pak. Itu, jadi orang-orang ekspornya bilang, wih ribet Pak, susah. Saya gampang banget. Jadi orang-orang datang ke sini langsung makan sepuasnya di sini, masuk ke perutnya, pulang, dibawa pulang ke negaranya masing-masing. Dia yang pajaknya ya. Ya, dia yang nanggung semua kan. Nah, terus kami nggak punya tenaga kerja karena apa? Orang-orang biasanya metik stroberi, Pak Marum metik stroberi cari tenaga kerja, bayar dia. Kalau orang ke sini metik stroberi harus bayar, kan balik kan? Jadi mereka metik, sebenarnya kita kan harus bayar ke mereka. Kita balik di sini, mereka metik harus bayar ke kita. Ya nggak? Ya. Nah, itu jadi itulah plus-plusnya di petani. Banyak hal bisa kita plus di petani, ya nggak? Makanya di sini saya bilang petani itu harus keren, ya nggak? Karena di sini petani itu petani milenial, no kotor-kotor, no baper, no minder, jadi miliar. Amin. Makanya harus bangga jadi petani. Selama ini kan banyak yang malu jadi petani ya. Status KTP-nya dibikin padahal petani bener, tapi wira swasta. Kalau saya bangga banget jadi petani. Jadi, oh siapa kamu petani? Tapi kalau jadi bapaknya jadi apa namanya di dinas, bapaknya punya tanggal berapa? Tanggal 25 Pak ya? Sama tanggal berapa Pak? 2 kali Pak ya? Tanggal 1 sampai 15. Nah, 1 sampai 15, 1 dan 15. Kalau petani dari 1 sampai 30 setiap hari. Ya nggak? Enak nggak? Nah, itu jangan jadi petani. Jadi semua hal bisa kita gali di sana. Jadi keuntungan kita untuk agrowisata itu sangat banyak. Jadi tak jelasin sedikit, agrowisata kami
Yang kami jual bukan hanya produk buah saja. Jadi kita bisa jual edukasinya, bisa jual bibitnya, bisa jual wisatanya, bisa jual untuk olahannya. Jadi plusnya itu banyak sekali kalau di agrowisata. Apalagi sekarang Kalimantan siap-siap menjadi ibu kota. Ya, beban ibu kota. Nah, apalagi udah ini. Jadi Pertama. ini anak kedua, anak ketiga, yang cowok kedua. Ketiga ini Komang. Nah, jadi itulah enaknya kita. Terus yang gaji Pak nih? Gaji ya? itu semuanya udah punya hak masing-masing ya. Oh, iya. Anak saya sampai yang terkecil pun ada. Dia memang punya bagian sendiri-sendiri. Jadi anak yang pertama dia di samping dia sambil sekolah kuliah yang di pertanian, mereka membawa bekalnya dia dari rumah ada stroberi. Terus dia bawa ke kafe, terus ke villa, langganan-langganan yang sering kesini. Itu yang untuk uang bekal untuk setiap minggu. Terus untuk kegiatan dia di rumah semuanya terbayar. Jadi mereka ada THR-nya, ada uang sakunya, beda dengan uang saku sekolah beda. Jadi mereka dihargai benar. Tapi kita tidak eksploitasi Pak. Kita tidak paksa mereka harus kerja. Jadi tapi setelah mereka tahu sadar bahwa enaknya kerja dapat uang, ya melakukan. Kami nggak perlu suruh pun mereka melakukan. Itu anak-anak. Jadi anak saya yang terkecil itu ya digait si kecil Iya, ini. pintar banget nih ngomongnya. Itu sering banget dapat tip dari tamu-tamu asing. Lebih banyaknya yang dapat tip sehari bisa sampai 500.000 sehari. Itu enak, diantar kemana, langsung kasih uang 100, langsung dia kakaknya orang kaya gitu. Kan dia nggak tahu uang kan. Kalau dia dapat uang 100 sampai 50 oke. Kalau yang 10, 5.000 itu dikasih dibagi-bagiin sama dia. Kayak itu. Jadi enak dia ininya. Jadi dia udah bergaul dengan tamu dari baru lahir. Karena saya sering tinggal di depan, nanti diambil sama tamunya, diajak jalan-jalan dari baru lahir. Kita sudah ajak di situ. Jadi memang dia tahu proses gitu ya. Jadi kayak gitu, kita memang mengenalkan itu sejak dini. Sama anaknya Pak Mahru juga biasa naik di greenhouse. Mau nggak mau harus naik gitu, nggak mau nyari tukang kan? Itu memang caranya dia untuk ini empowernya dari sana, saya semuanya dari sana. Saya belajar stroberi dari Pak Mahru. Pak Mahru yang ngajarin saya semua tentang agrowisata ini, Pak Mahru yang guru saya. Makanya didatangkan suhu gaya gini saya takut ngomong jadinya. Ini Lalu sedikit ya. Dulu saya 10 tahun nanam stroberi 2 hektar. Saya buka agrowisata sebelum orang-orang buka. Jadi saya tuh disupport sama teman-teman, kamu harus bisa nggak? Coba aja, ternyata tamunya ramai sekali. Nah, ketika satu saat tamunya sudah terkenal, dari pagi sampai jam 11 saya jualan stroberi. Dari di atas jam 11 saya jualnya maaf. Jualan maaf di sini ya itu. Jadi pagi orang dapat stroberi, setelah itu kan habis. Setiap orang datang kita jual maaf. Maaf stroberinya habis, maaf stroberinya habis. Saya ambil dia. Saya ambil di rumahnya, saya bawa ke kebun, saya kasih duduk dia, kasih minum jus, satu ini, kamu duduk di sini. 2 jam saya tinggal di rumah kerja. Ngapain saya dihukum di sini? Setelah saya datangi 2 jam, kamu lihat berapa tamu yang datang, berapa yang dapat stroberi, berapa yang nggak dapat. Jadi yang nggak dapat stroberi itu bagianmu. Kamu tempat pinggir jalan strategis. Kamu calon orang kaya, tapi kasihan deh banget ini, belum mau kaya kan? Nah, jadi dia nolak uang. Ada stroberi nggak, itu kan nolak uang namanya. Nah, diringkas sedikit demi sedikit. Nah, namanya milenial kalah saya. Saya 2 hektar jual maaf, dia setengah hektar. Mau berapa tamu masuk? Itu kemenangannya milenial karena otaknya cair. Kalau saya udah tahu ada ortodok. Artinya gini, saya gurunya waktu SD tapi sekarang dia sudah jadi dosen. Jadi dia hebat. Dia milenial itu jauh lebih responsif. Dia hebat. Ada acara itu lah saya support. Kendalanya seperti apa bisa sampai sukses sekarang? Nah,
Yang kami ingin tahu tuh bukan kendalanya, Bi, tapi tipsnya untuk mengatasi semua itu bisa sampai sukses seperti ini. Nah itu sih. Oke, untuk Wiwanda ya, kita bangun dari 2010 sih sebenarnya ya. Awal 2010 sama Pak Marel. Pak Marel lagi eksisnya 2010, eksis banner dia. Lagi 10 bis masuk, 5 bis masuk gitu. Jadi kami ikut di sana. Terus paling berat di kami adalah alam. Ya nggak? Karena badai sering ada di sini. Setiap tahun wajib ada badai, kita kena siklus badai di sini. Jadi siklus alam itu yang kita bikin belajar. Akhirnya dari membuat greenhouse pertama kami dari bambu. Bambu awalnya, ya kami belum ada beton dulu, bambu pakai itu dulu awal. Tiang bambu gitu. Nah, ini pun di belakang sekarang kan masih, karena tamu yang minta dengan tiang-tiang penyangga stroberi itu dari bambu karena plastik. Kita bikin kayak gitu. Tapi ribetnya bukan main ini. 3 tahun udah lagi patah mulai. Itu akan membuat kita sering ada masalah kan. Jadi yang paling penting di sini adalah ketekunan. Ya nggak? Kalau nggak ada ketekunan, nggak akan mau jadi pengusaha. Jadi tetap apapun masalah kita, paling penting kita diskusi. Kalau di grup Strawberry Indonesia mungkin silakan buka di Facebooknya grup Strawberry Indonesia Florida. Kami siap bayar 1 juta per pohon. 1 juta. Tapi Regeneratif berarti. tidak ada, karena Indonesia tidak punya kerjasama dengan negara-negara itu. Tidak ada bibit stroberi yang asli yang bisa keluar dari sana, kecuali kita adalah perusahaan besar yang siap untuk kena royalti. Karena bibit stroberi itu tidak bisa dikembangin sebenarnya. Sekali harus ganti. Jadi setiap 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali kita harus ganti dengan bibit yang baru yang mereka datangin. Kalau kita nggak ngambil, kita kena penalti. Itu beratnya stroberi di Indonesia. Makanya ini kemarin saya kan yang Sachinoka untung-untungan dapatnya dari tamu. Dari 4 pohon sekarang ada 35.000. Jadi mungkin terbanyak di Indonesia dari Sachinoka itu saya temukan dikasih hadiah 4 pohon dari tamu ya. 4 pohon aja dari tamu. Terus pertama kita tanam dibilang nggak ada yang seneng karena buahnya kecil. Apa stroberi buah kecil kayak gini? Nah, mulai saya punya ada udah jadi 1000 pohon. Kok buahnya kecil ya? Kok ini ya? Berarti konsumen kurang. Aduh, berarti kita nggak cocok ini. Tak musnahin semua. Pernah tak musnahin. Sudah habis, adalah cuma beberapa pohon yang masih yang terbuang itu. Masih ada beberapa, kasihan lagi. Saya cabut, tanam lagi. Kita tanam sekitar jadi setahun itu udah hampir 10.000, lebih dari 10.000. Datanglah ketua Strawberry Indonesia, Om Eros. Itu nanti kalau ikut di grup Strawberry Indonesia. Jadi dari ini souvenir kita udah mulai jalan. Karena apa? Kami setiap datang ke Malang, pulangnya kami bawa kardus banyak sekali. Ya nggak? Baju, keripik, semuanya diborong di Malang. Terus orang-orang Malang datang ke sini, Malang sekali nasibnya. Ya nggak pernah dapat apa, saya nggak punya olahan dulu. Akhirnya kita buat sekarang t-shirt, topi, terus olahan ada selai, ada sabusinya. Itu yang bikin, itu kita dikasih semangat. Tuh yang pertama, Sachinoka itu jadi Bapak Ibu bisa lihat, semuanya saya perlakukan sama. Tapi saya tanam paling atas. Sachinoka itu yang kecil-kecil paling atas, yang warna pink ya. Itu semua Sachinoka. Perlakuannya sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Dengan perlakuan yang sama. Terus apa tadi lagi? HPT-nya apa? Sama aja, semua sama. Cuma Sachinoka itu rajin berbuah. Rajin berbuah. Jadi Ya. hasil panennya lebih Kelebihannya melimpah. rajin berbuah. Kelemahannya dibawa jauh sulit. Karena dia lembek, karena manis. Oh iya. Jadi kelebihan saya, kalau pingin dapat Sachinoka harus datang ke kebun saya. Nggak perlu dibawa jauh-jauh. Ya nggak? Jadi ini sebagai daya tarik yang pertama di kebun kami. Sampai ada slogan, kalau mereka datang ke sini, kalau ngomong Sachinokanya berbuah, berarti dia udah pernah ke sini.
Jadi itu langganan kami. Walaupun ada bookingan banyak, mereka bisa masuk. Lebih panjang, dia itu harus membuat di dalam jar itu, dia harus mendidih. Jadi ada letupan-letupan di dalam jar, bukan di waktu ngolah, tapi setelah terkemas. Itu bisa tahan 1 tahun selainya. Tapi sebelum dibuka ya, kalau sudah mulai dibuka harus taruh di pendingin. Itu paling 2 minggu. Tapi taruh di pendingin nggak masalah. 2 minggu aja ya. 2 minggu, lebih juga nggak apa kan ininya. Tapi rasa selai yang enaknya masih 2 minggu masih kalau udah dibuka. Biasanya kan orang-orang seledor itu selainya dibuka, tapi nggak ditutup lagi, dibiarin dulu. Nah itu banyak bakteri yang masuk. Jadi kalau di kita ini tanpa bahan pengawet, selainya itu tahan 2,5 bulan. 2,5 bulan aman ditaruh di luar tapi jangan dibuka ya. Kalau udah mulai dibuka, masuk ke kulkas. Itu di selai. Jadi betul-betul alami, tenang aja. Terus pakainya orang-orang pakai nitrat, kita pakai lemon. Jadi selainya aroma lemon. Kaki pinggir. Ya biar bisa siksa ya. Oh, zigzag. Biar bisa zigzag. Nah, Jadi satu Perkiraan jaraknya Bli. itu 15 sampai 20 cm. Ini lihat, ini sekam bekas ya. ya Iya, Bu. Ini daur ulang. Ini sekam bekas yang dibuang oleh Pak Mare. Oh, ini Bapak Mare. Ya. Ini sekamnya udah dibuang oleh Pak Mare. Kita ambil. Iya. Foto-foto titik Ya kita nak taruh di atas sekarang. Iya. Oh, lihat sini. Oke. Mantap, bersih rapi ya asistennya Bapak. Nah ini medianya sekam bakar ya. Udah pernah nanam dengan ini? Belum. Dengan polybag ya. Iya, boleh, boleh. Jadi keunggulannya di sini, kalau dengan polybag, biasanya buah itu udah akan ke dalam dia di media kan. Jadi cepat busuk kan. Tapi kalau di sini buahnya akan bergantungan. Jadi nggak ada buah yang nempel di media. Jadi itu keunggulannya. Buahnya nggak akan busuk. Terus penguapannya juga berkurang. Jadi kalau kita pakai polybag terbuka, penguapannya itu lebih kan, cepat kering. Kalau ini lama untuk keringnya. Terus kalau di tempat panas ini bisa dicampur dengan kokopit. Di bawahnya nggak ada lubang tadi ya? Pak? Ya, Nggak ada lubang di bawahnya buat. nanti dilubangin terakhir. Oh, iya, Pak. Nah, jadi ini di tempat panas campur aja dengan kokopit.